Halo teman-teman semuanya, setelah ramai-ramai soal rencana pemerintah menaikkan PPN 12% dan juga penolakan dari sisi masyarakat yang mau PPN tetap 11%, akhirnya sekarang sudah ada keputusan resmi dari pemerintah dan dituangkan juga dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 yang mana ini mulai berlaku sejak Januari 2025. Nah, jadi buat teman-teman semua, khususnya staf pajak di perusahaannya ataupun yang mengurusi perpajakan, mengurusi PPN, jangan sampai di bulan Januari ini salah dalam menerbitkan faktur pajak. Oke, jadi sebenarnya tarif PPN-nya itu berapa sih? 11% apa 12%? Nah, jadi tarif PPN-nya itu tetap 12% sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi tarifnya tetap 12%, tapi sebenarnya 11%. Nah, gimana tuh? Bingung nggak? Oke, kita akan bahas dulu dari PPN atas barang mewah, yang gampang dulu. Nah, terkait dengan PPN atas barang mewah, yang mana untuk barang-barangnya itu kalau teman-teman mau lihat apa saja sih yang tergolong barang mewah, itu ada listnya. Teman-teman bisa lihat di PMK 13 dan juga PMK 42. Di bagian lampiran itu sudah ada daftarnya, jadi contohnya seperti apartemen dengan nilai minimal 30 miliar, kemudian balon udara, kapal pesiar, dan lain sebagainya. Nah, untuk PPN barang mewah, ini pengenaan PPN-nya yaitu 12% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang berupa harga jual atau nilai impor. Jadi contohnya untuk kapal pesiar dengan nilai 1 miliar, untuk penghitungan PPN-nya gampang saja, langsung 12% dikalikan dengan 1 miliar, ketemu 120 juta. Ini ketentuan PPN untuk barang mewah. Oke, nah khusus untuk barang mewah ini sebenarnya ada ketentuan peralihan yang karena ada peraturan baru ini, jadi ada ketentuan khusus untuk transaksi tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Tapi agar tidak bingung, ya sudah ini kita skip saja. Nanti kalau teman-teman perlu informasinya bisa tanya di komen atau bisa juga cek rincian aturannya di PMK 131. Oke, lanjut. Ini yang paling banyak transaksinya yaitu terkait dengan PPN barang kena pajak atau jasa kena pajak non mewah, atau yang selama ini kita biasa bertransaksi dengan menerbitkan faktur pajak dengan kode 01. Nah, sesuai aturan terbaru, maka untuk nilainya itu tarif PPN-nya tetap 12% teman-teman. Tapi DPP-nya DPP nilai lain. Nah, DPP nilai lain di sini apa yang dimaksud? Yaitu DPP nilai lainnya menggunakan 11/12 dari harga jual atau nilai impor. Contoh perhitungannya seperti ini. Misalkan teman-teman membeli laptop dengan nilai 12 juta. Laptop ini kan tidak termasuk BKP mewah ya. Jadi ini nilainya 12 juta, menghitung PPN-nya, kalau dulu itu kan langsung ya 12 juta dikali 11%. Kalau sekarang kita menghitungnya adalah DPP nilai lainnya itu 11/12 dikalikan dengan nilai barangnya 12 juta baru dikali tarif PPN 12%. Ketemu hasilnya 1.320.000. Jadi sebenarnya nilai ini kan sama dengan 11% ya teman-teman. Tapi ya itu ketentuan yang terbaru karena secara undang-undang harus melaksanakan 12%, tapi secara pemerintah maunya mendengarkan masyarakat tetap tarifnya itu sebenarnya 11%. Jadi diputuskan jalan tengahnya dengan adanya penerapan DPP nilai lain. Walaupun ya sebenarnya secara administratif jadi agak menambah perhitungan gitu ya. Dan tentunya karena di sini menggunakan DPP nilai lain, jadi kalau transaksi-transaksi yang dulunya menggunakan 01, sekarang kita gunakannya kode faktur pajak 04 atas DPP nilai lain.
Oke, jangan sampai salah. Faktur pajaknya 04, DPP-nya 11/12. Nah, ketentuan ini tentunya tidak berlaku untuk PKP tertentu yang dari ketentuan sebelumnya juga sudah menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu. Contohnya, yaitu untuk BKP atau JKP dengan besaran tertentu 10% atau yang selama ini kita terbitkan dengan kode faktur pajak 05. Contohnya seperti jasa freight forwarding dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka kalau misal dia PPN-nya besaran tertentu 10%, untuk di 2025 ini penghitungan PPN-nya tetap 10%, dikalikan tarif PPN yang berlaku 12% dikalikan harga jual. Jadi kalau dulu mungkin dengan kode 05 besaran tertentu ini tarif efektif PPN-nya 1,1%, sekarang ini tarif efektifnya menjadi 1,2%. Dengan kode faktur pajaknya ya tetap 05 gitu. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan piramida penggunaan kode faktur pajak. Jadi sebenarnya lebih kode faktur pajak mana sih yang harus kita gunakan? Secara implisit mungkin bisa kita simpulkan seperti ini ya urutannya. Contohnya nih ya teman-teman, kalau ada penyerahan biasa tadi seperti laptop yang harusnya kita menggunakan kode faktur pajak 04, tapi ternyata penyerahannya itu mendapat fasilitas tidak dipungut ataupun dibebaskan, yang mana itu menggunakan 07 atau 08, maka ya tetap kita buatnya menggunakan kode faktur pajak 07, misal tidak dipungut. Ataupun kita ada penyerahan laptop tapi diserahkannya ke bendahara instansi pemerintah, maka kode faktur pajak yang kita gunakan 02 gitu. Nah, dengan adanya ketentuan ini, maka mungkin nggak sih kode 01 ini masih digunakan? Karena kan tadi untuk penyerahan biasa kita pakainya 04 ya, DPP nilai lain. Nah, jawabannya kalau ini terkait dengan penyerahan barang mewah, yang mana tadi kita tahu ya, nilainya 12% langsung dikalikan dengan harga jual atau harga penggantian dan lain-lain. DPP, maka ini masih seperti biasa, kodenya bisa 01. Tapi kalau penyerahannya BKP atau JKP yang non mewah, karena semuanya akan menggunakan 11/12, maka 01 dan 04 lebih tinggi 04, kita akan gunakan 04. Atau dengan kata lain, untuk peraturan yang ada saat ini tidak dimungkinkan untuk kita akan bertemu transaksi BKP JKP non mewah dengan kode 01. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.